Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal latihan persiapan TKA untuk mapel kimia materi sifat koligatif larutan. Kita mulai soal yang pertama. 2 buah larutan disiapkan. Larutan A dibuat dari 10 gram urea dengan MR60 dalam 1 kg air. Dan larutan B dibuat dari 10 gram NaOH, MR-nya 40 dalam 1 kg air. Manakah analisis yang benar mengenai kedua larutan tersebut? Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Jadi ada larutan A atau larutan urea, dan ada larutan B atau larutan NaOH. Nah, larutan A memiliki massa urea sebesar 10 gram, MR-nya 60, kemudian massa pelarutnya yaitu 1 kg. Kemudian untuk larutan NaOH atau larutan B diketahui massanya juga 10 gram, MR-nya 40, dan massa pelarutnya 1 kg. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama, urea adalah larutan elektrolit lemah. Salah ya, yang benar adalah larutan urea merupakan larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan NaOH adalah larutan elektrolit kuat. Bagaimana cara membedakannya? Ya harus diingat atau dihafal. Lanjut pernyataan yang kedua, titik didih larutan B lebih tinggi daripada titik didih larutan A. Jika titik didih suatu larutan itu tinggi, artinya kenaikan titik didih atau delta TB-nya juga tinggi. Berarti masing-masing kita cari nilai delta TB-nya ya. Untuk larutan non-elektrolit atau larutan urea, delta TB berarti rumusnya adalah Kb kali M. Untuk larutan elektrolit, delta TB-nya itu sama dengan Kb kali M kali I. Sama dengan Kb kali M itu adalah molalitas atau konsentrasi ya. Rumusnya itu adalah gram per mr kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Kemudian untuk elektrolit kuat, ini Kb, M-nya sama ya, gram rumusnya per mr kali 1000 per massa pelarut P dalam satuan gram dikali I. Nah, untuk nilai Kb, pelarutnya sama, otomatis juga Kb-nya sama ya nilainya. Untuk gramnya juga sama. Lalu untuk 1000-nya juga sama, massa pelarutnya pun juga sama, diketahui di soal. Jadi yang membedakan hanya nilai MR dan faktor Van Hoff-nya saja. Nah, karena data yang di checklist ini sama, maka tidak perlu kita hitung ya, kita misalkan saja dengan X. Karena kita tidak mau mencari nilainya, hanya ingin membandingkan saja. Jadi, sama dengan X per MR-nya si urea, yaitu 60. Lalu untuk NaOH, X per MR-nya si NaOH 40, jangan lupa dikali faktor Van Hoff-nya. Ya, untuk NaOH yaitu 2, sama dengan jumlah partikel atau jumlah ionnya. Sama dengan, ini kita buat jadi 1 per 60X. Untuk yang ini kita buat 2 kali 2 per 40, kita sederhanakan jadi 1 per 20X. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa delta TB-nya larutan B atau NaOH, yaitu 1 per 20X, itu lebih besar dibandingkan dengan delta TB-nya larutan urea 1 per 60X. Artinya, titik didih larutan B lebih tinggi daripada titik didih larutan A. Berarti pernyataan yang kedua benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, larutan B memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada larutan A. Semakin rendah tekanan uap, artinya penurunan tekanan uapnya atau delta P-nya itu semakin tinggi. Nah, yang harus diingat, untuk konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif non-elektrolit. Nah, apalagi di sini konsentrasi larutan elektrolitnya lebih besar ya. Tadi sudah kita buktikan pada SKL delta TB-nya. Jadi yang termasuk sifat koligatif larutan ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kenapa SKL elit itu lebih besar dibandingkan dengan SKL non-elit? Karena adanya faktor Van Hoff ini. Jadi, untuk larutan non-elektrolit itu hanya menghasilkan 1 partikel saja.
nilai derajat ionisasinya berarti 0, maka nilai I-nya itu sama dengan 1. Jadi, karena tekanan uap larutan B itu lebih tinggi dibandingkan dengan larutan A, berarti tekanan uap larutan B lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap larutan A. Artinya, pernyataan yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, molalitas atau konsentrasi larutan A lebih kecil daripada molalitas larutan B. Ini benar ya. Tadi juga sudah kita bahas, semua data untuk mencari molalitas larutan A sama dengan larutan B kecuali MR-nya. Nah, MR larutan A lebih besar dibanding MR larutan B. Makanya molalitas A menjadi lebih kecil dibanding molalitas larutan B. Terakhir, pernyataan yang kelima, kedua larutan memiliki tekanan osmosis yang sama. Salah ya, tadi juga sudah dibahas bahwa SKL elit itu lebih besar dibandingkan dengan SKL non-elit. Nah, tekanan osmosis adalah salah satu sifat koligatif larutan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang siswa ingin membuat larutan infus yang isotonik dengan darah manusia yang memiliki tekanan osmosis sekitar 7,7 atm pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Jika ia menggunakan glukosa atau C6H12O6 dengan MR sama dengan 180, berapa gram glukosa yang harus ia larutkan dalam air untuk membuat 1 liter larutan infus yang tepat? Oke, kita buat yang diketahuinya dulu, yaitu tekanan osmotik darah sama dengan 7,7 atm, suhu sama dengan 37 derajat Celcius, langsung kita ubah menjadi satuan Kelvin ya, berarti ditambah 273 atau sama dengan 310 Kelvin. Lalu MR dari glukosa sama dengan 180 dan volume larutannya sama dengan 1 liter. Pertanyaannya, berapakah massa atau gram dari glukosa? Nah, di soal tadi dikatakan larutan infus yang ingin dibuat adalah larutan infus yang isotonik dengan darah manusia. Artinya, tekanan osmosis larutan infus sama dengan tekanan osmosis darah. Nah, untuk menentukan tekanan osmosis suatu larutan, karena larutannya adalah larutan glukosa atau non-elektrolit, berarti rumus yang kita gunakan adalah M kali R kali T. Sama dengan tekanan osmosis darah sudah diketahui yaitu 7,7. Kemudian M ini adalah molaritas atau konsentrasi. Nah, untuk mencari molaritas, rumus yang kita gunakan adalah gram per MR-nya si zat terlarut atau glukosa dikali dengan 1000 per volumenya si larutan infus ya, 1 liter, tapi satuannya kita gunakan mililiter, dikali R ini adalah tetapan, nilainya 0,082 dikali dengan T sama dengan 7,7. Nah, tinggal kita masukkan data yang diketahui ya. Gramnya tidak diketahui karena dia yang ditanyakan. Dibagi dengan MR glukosa yaitu 180 kali 1000 per volume larutan satuan mililiter. Di sini 1 liter ya, berarti jadi 1000 mililiter kali 0,082 dikali suhu dalam satuan Kelvin yaitu 310 sama dengan 7,7. 1000-nya bisa kita coret. Ini nolnya 1 di atas kita coret, 1 di bawah kita coret. Lalu 7,7 komanya kita hilangkan, kita geser ke kanan ya. Berarti ini juga bergeser 1. Komanya jadi berpindah ke sini, jadi 0,82. Kemudian langsung kita kali silang ya, jadinya gram sama dengan 18 dikali 77 dibagi 0,82 kali 31 sama dengan 18 kali 77 adalah 1386 dibagi 0,82 kali 31 adalah 25,42. Ini kalau kita bagi hasilnya adalah 54,5 gram. Jadi massa glukosa yang dibutuhkan untuk membuat larutan infus yang isotonik dengan tekanan osmosis darah adalah 54,5 gram. Berarti pilihannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Seorang siswa mengklaim bahwa menambahkan 1 sendok gula atau sukrosa dengan MR 342 dan 1 sendok garam
atau NaCl dengan MR 58,5 ke dalam 2 gelas air yang sama akan menghasilkan efek yang sama pada titik didih. Evaluasi validitas dari pernyataan-pernyataan yang mendukung atau menyanggah klaim tersebut. Jadi ada 2 larutan ya. Yang pertama adalah larutan gula atau C12H22O11, MR-nya 342. Dan yang satu lagi larutan garam atau NaCl, MR-nya 58,5. Ingat, larutan gula atau sukrosa adalah larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan garam atau NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Nah, perbandingan titik didih antara larutan elektrolit dan non-elektrolit tadi sudah kita bahas ya di soal yang pertama, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dibandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit, termasuk kenaikan titik didihnya. Selain itu, di sini juga terlihat MR larutan garam lebih kecil dibanding larutan gula, sehingga menyebabkan molalitasnya lebih besar dan tentu titik didihnya pun lebih besar. Artinya, klaim siswa ini salah ya. Kita lihat pernyataannya. Yang pertama adalah pernyataan sanggahan. Berarti sesuai ya, karena TB-nya harusnya tidak sama. Kita lihat alasannya. Meskipun masanya sama, jumlah mol NaCl jauh lebih besar daripada sukrosa, karena MR-nya lebih kecil. Benar ya? Lanjut yang kedua, juga sanggahan, berarti sesuai. Alasannya, NaCl adalah elektrolit yang terurai menjadi 2 partikel ion. Sedangkan sukrosa non-elektrolit yang hanya terdiri dari 1 partikel, sehingga efek koligatif NaCl akan jauh lebih besar. Nah, pernyataan yang kedua juga benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, dukungan. Nah, ini sudah pasti salah ya, apapun alasannya. Oke, cukup jelas ya. Lanjut lagi ke soal yang keempat. Perhatikan beberapa pernyataan berikut terkait penerapan sifat koligatif larutan. Pernyataan yang benar mengenai penerapan sifat koligatif larutan adalah pilih semua jawaban yang benar. Kita lihat ya pernyataannya. Yang pertama, nelayan tradisional lebih mudah menangkap ikan pada malam hari karena kadar oksigen terlarut di laut lebih tinggi. Pernyataan yang pertama salah ya. Jadi, meskipun benar nelayan tradisional lebih mudah menangkap ikan pada malam hari, itu bukan karena sifat koligatif ya, tetapi karena pada malam hari suhu permukaan turun sehingga ikan naik ke permukaan, jadi berkaitan dengan kelarutan gas. Lanjut pernyataan yang kedua, pemberian garam dapur atau NaCl pada jalan yang bersalju dapat mencairkan salju karena menurunkan titik beku air. Nah, pernyataan yang kedua ini benar, karena apabila garam ditebarkan di atas salju maka akan membentuk larutan. Nah, larutan ini memiliki titik beku yang lebih rendah daripada air murni, sehingga saljunya mencair. Pernyataan yang ketiga, radiator mobil diisi dengan cairan anti beku seperti etilen glikol untuk mencegah pendidihan air mesin pada suhu tinggi. Salah ya, kenapa? Karena fungsi utama cairan anti beku atau etilen glikol adalah untuk menurunkan titik beku air di radiator, sehingga tidak membeku di musim dingin. Jadi, sifat koligatif yang berperan di sini adalah penurunan titik beku. Meskipun etilen glikol juga menaikkan titik didih, fungsi utamanya bukan untuk mencegah pendidihan, melainkan untuk mencegah pembekuan. Lanjut pernyataan yang keempat, desalinasi air laut dengan metode osmosis balik memanfaatkan tekanan untuk memaksa air mengalir dari larutan hipertonik ke hipotonik. Benar ya, jadi osmosis balik itu adalah kebalikan dari osmosis alami. Terakhir, pernyataan yang kelima, proses melayunya sel-sel sayuran yang direndam dalam garam terjadi karena air dalam sel keluar secara osmosis. Nah, ini benar. Jadi, larutan garam di luar sel sayuran memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan dalam sel. Akibatnya, air dalam sel akan keluar secara osmosis menuju larutan garam, menyebabkan sel kehilangan turgor dan menjadi layu. Oke, bisa dipahami ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.